Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arab wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ila nabiyil 'ulum wal hikam amma ba'd. Bapak Ibu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah memasuki hari yang ke-17 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan keistiqomahan dalam menjalankan rangkaian ibadah di dalamnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pendakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian kita pada hari ini tentang memburu Lailatul Qadar. Dalam membahas tema ini, yang pertama kita akan bahas sejarah adanya Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, makna Lailatul Qadar. Yang ketiga, waktu terjadinya Lailatul Qadar. Yang keempat, upaya yang kita lakukan untuk memburu Lailatul Qadar. Dan yang kelima, tentang siapa yang berhak atau berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama tentang sejarah adanya Lailatul Qadar. Ini berawal dari keresahan dan kegelisahan baginda Rasul Muhammad SAW memikirkan usia umatnya yang tidak panjang dibandingkan dengan usia umat-umat Nabi sebelumnya. Kalau orang usianya panjang, berarti kan peluang beribadahnya lebih banyak. Kalau orang usianya pendek, tentu peluang beribadahnya lebih sedikit. Makanya Rasulullah resah gelisah memikirkan kita yang usianya tidak panjang. Coba saja kita bandingkan usia Nabi Nuh alaihi salam, berdakwahnya saja Nabi Nuh itu selama 950 tahun. Itu berdakwahnya saja. Ditambah dengan usianya secara keseluruhan, kata Gus Bahan, usia Nabi Nuh itu kurang lebih 1700 tahun. Berdakwahnya selama 950 tahun. Berarti umatnya tentu tidak jauh beda usianya. Itu disebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 14 mengenai masa berdakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'aman. Walaqad arsalna, dan sungguh telah kami utus Nuhan, Nabi Nuh, ila qaumihi, diutus kepada kaumnya, falabitha fihim alf sanatin illa 50 'aman. Maka Nabi Nuh menetap bersama umatnya 1000 tahun, alfasana, 1000 tahun, illa 50 'aman, dikurangi 50 tahun, 950 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, berapa usianya? 300 tahun. Makanya wajar ketika Nabi Ibrahim baru disunat usia 80 tahun, karena usia beliau itu adalah sampai 300 tahun. Nah, sementara umat Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim, "A'mal ummati, umur umatku," kata Rasulullah, "ma baina 60 wa 70," itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit sekali yang bisa lewat dari itu. Jadi kalau ada yang usianya sudah di atas 70, itu bonus ya. Tapi kalau umumnya kata-kata Nabi antara 60 sampai 70.
Dan kemudian dari usia yang sampai 70 itu efektif untuk ibadahnya berapa tahun? Mulai tertib sholat usia berapa? Jadi dikurangi masa jahiliyah. Masa jahiliyah kita saat muda dan remaja, tinggal sedikit usia kita efektif dalam beribadah. Oleh karena itu menjawab kegelisahan Rasulullah mengenai usia umatnya yang pendek ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini khusus diberikan hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa makna Lailatul Qadar? Sejarahnya tadi sudah, sekarang maknanya. Apa makna Lailatul Qadar? Lailatul Qadar maknanya ada 3. Yang pertama, Lailatul Qadar itu bermakna malam kemuliaan. Hal ini sebagaimana bisa kita pahami di dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Apa maknanya Lailatul Qadar sebagai satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Maknanya adalah ketika kita beribadah, satu kali beribadah tapi bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu pahalanya seperti beribadah selama 83 tahun. Satu kali beribadah. Seumpamanya kita baca Al-Quran, kok bertepatan dengan Lailatul Qadar, satu kali membaca itu pahalanya seperti membaca Al-Quran selama 83 tahun. Berarti ada pelipat gandaan pahala yang sangat luar biasa dengan adanya Lailatul Qadar. Kita sholat sunnah cuma 2 rakaat, tapi bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu pahalanya seperti melakukan sholat sunnah 2 rakaat selama 83 tahun. Ada pelipat gandaan pahala yang luar biasa dengan adanya Lailatul Qadar. Jadi sekalipun usia kita tidak sepanjang, tidak selama usia umat-umat Nabi sebelumnya, tetapi gara-gara atau disebabkan adanya Lailatul Qadar, pahala kita bisa lebih banyak dari pahala yang dikumpulkan oleh umat-umat Nabi sebelumnya. Coba saja kita hitung. Seandainya kita usianya 70 tahun, kemudian mulai tertib ibadah, usia berapa itu biasanya? Mulai tertib sholat, apa segala macam itu. Seumpama usia 25, karena sebelum 25 masih masa jahiliyah semuanya. Usia 25 tertib ibadah sampai usia 70, berarti 45 tahun tertib ibadah. Tetapi selama 45 tahun kita tiap tahun dapat Lailatul Qadar, berarti dikalikan 83 tahun. Karena satu kali dapat Lailatul Qadar ada pelipat gandaan pahala seperti ibadah selama 83 tahun. Kita coba ya itu. Penasaran? 45 tahun kali 83, 3.825. Nah, usia kita cuma 70 tahun, itu pun tertib ibadah cuma 45 tahun, tapi gara-gara dapat Lailatul Qadar setiap tahun, ada pelipat gandaan pahala dikalikan 83 tahun. Usia cuma 70 tahun, tapi ibadahnya seperti orang yang berusia 3.825
3.825 tahun. Itulah hebatnya Lailatul Qadar. Dan ini khusus hanya diberikan untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Kanjeng Nabi, kita ini di dunia datangnya terakhir. Tentu yang datang pertama dari zamannya Nabi Adam. Kita di dunia umat Kanjeng Nabi Muhammad ini hadir di dunia terakhir. Tetapi di akhirat nanti kita masuk surganya duluan. Ya ini diantaranya karena ada berlipat gandakan pahala yang luar biasa yang kita dapatkan berkat adanya Lailatul Qadar. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita sampai menggunakan kalimat taharrau, burulah oleh kalian. Kita disuruh memburu Lailatul Qadar karena keutamaannya yang sangat luar biasa. Baik, ini makna yang pertama, malam kemuliaan. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar itu bermakna malam penjelasan. Penjelasan apa? Hal ini bisa kita baca di dalam surah Ad-Dukhan ayat 4. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Fiha, di malam itu, di malam Lailatul Qadar, yufraqu, dijelaskan. Apa yang dijelaskan? Kullu amrin hakim, segala urusan yang penuh hikmah. Saya baca tafsirnya, apa maksud dari ayat ini? Ternyata maksud dari ayat ini adalah di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada para malaikat tentang takdir 1 tahun yang akan datang. Jadi takdir kita itu kan sebetulnya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, pusat data, selama 50.000 tahun sebelum kita lahir. Jadi 50.000 tahun sebelum kita lahir, tulisan takdir tentang kita sudah ada di Lauhul Mahfuz. Nah kemudian setiap tahun di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan takdir 1 tahun yang akan datang. Untuk tahun depan dijelaskan lagi di malam Lailatul Qadar tahun depan. Jadi di malam itu dijelaskan oleh Allah kepada para malaikat, siapa yang tahun ini dapat rezeki, siapa yang tahun ini mendapatkan ujian kebangkrutan, siapa yang tahun ini akan lahir, siapa tahun ini akan menikah, siapa tahun ini akan meninggal, dan lain sebagainya. Itu dijelaskan di malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Makanya Bapak yang dirahmati Allah, salah satu amalan yang tidak boleh kita tinggalkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah memperbanyak berdoa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yaruddul qadha illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 39 mengatakan, yamhullah, Allah akan menghapus. Apa yang dihapus oleh Allah? Apapun yasha'u, yang Allah kehendaki. Jadi seumpama takdir kita tertulis buruk, celaka, sengsara, na'udzubillah min seumpama itu. Maka dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, itu harapannya Allah akan mengubah takdir buruk menjadi takdir yang baik. Allah mengatakan dalam Ar-Ra'd ayat 39, Allah masih punya kewenangan, hak prerogatif untuk mengubah takdir buruk menjadi takdir yang baik. Ikhtiar kita untuk mengubah takdir buruk menjadi takdir yang baik diberikan tuntunan oleh Rasulullah, yaitu dengan cara berdoa. Makanya Rasulullah memberikan contoh kepada kita dalam seluruh aktivitas dalam hidup kita, diawali berdoa, diakhiri berdoa. Mau makan berdoa, selesai makan berdoa, masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, dan seterusnya. Kenapa?
Karena barangkali tulisan takdir kita buruk, dengan doa-doa yang kita panjatkan, harapannya Allah akan mengubah takdir buruk menjadi takdir yang baik. Bapak Ibu yang bersahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali ke masalah utamanya. Jadi Lailatul Qadar makna yang kedua adalah malam penjelasan. Di malam itu takdir 1 tahun ke depan dijelaskan oleh Allah kepada para malaikat. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu bermakna malam yang sempit. Dari mana kita bisa memahami Lailatul Qadar bermakna malam yang sempit? Allah firmankan di dalam surah Al-Qadar ayat 4. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Tanazzalu turun al-malaikatu para malaikat war-ruhu dan malaikat Jibril fiha di malam itu. Jadi di malam Lailatul Qadar malaikat Jibril dan malaikat yang lain turun ke bumi. Untuk apa? Bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Itu Al-Qadar ayat 4 menjelaskan. Jadi malam itu malaikat pada turun, takdir dijelaskan, setelah itu langsung dilaksanakan. Maka malam itu ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang celaka, ada yang beruntung, ada yang mendapat rezeki, ada yang tertipu dan lain sebagainya. Malam itu mulai dilaksanakan. Takdir yang sudah dijelaskan dilaksanakan oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan malam yang sempit karena di bumi tidak hanya ada makhluk bumi, tapi makhluk langit juga pada turun ke bumi. Itu makna Lailatul Qadar. Nah sekarang kapan terjadinya Lailatul Qadar itu rahasia. Karena kalau dikasih tahu, nanti orang hanya fokus ibadahnya cuma di malam itu. Karena 1 kali beribadah saja ada berlipat gandaan seperti beribadah selama 83 tahun. Tetapi kebaikan Rasulullah SAW kepada kita, beliau memberikan bocoran. Bocorannya kata Kanjeng Nabi di 10 malam terakhir, berarti mulai malam 21 itu peluang terjadinya Lailatul Qadar. Rasulullah dalam hadis muttafaqun alaih, sumbernya dari Siti Aisyah, beliau bersabda, taharrau, burulah oleh kalian Lailatul Qadri, Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian saking baiknya Kanjeng Nabi diperjelas lagi dalam hadis selanjutnya, taharrau Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan, burulah oleh kalian Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi jangan ditinggal. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam memburu Lailatul Qadar itu? Apa upaya kita? Dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Siti Aisyah bercerita, karena Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir, ketika beliau memasuki 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Yang pertama, ahya al-lail, menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping menghidupkan malam, Rasulullah apa yang dilakukan? Wa ayqadha ahlahu, Rasulullah juga membangunkan keluarganya. Semuanya dibangunkan, istrinya, anaknya, menantunya dibangunkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang dilakukan Rasulullah, wasyadda mizarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya apa?
Kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri memberikan nafkah batin di malam hari untuk 10 malam terakhir libur. Ya. Rasulullah mengencangkan sabunnya, beliau tidak mengganggu istrinya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bapak yang dirahmati Allah, lalu ibadahnya apa yang dilakukan? Ibadah yang dilakukan yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan merupakan bulannya Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak berzikir. Dan zikir yang paling utama untuk dibaca di malam-malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir itu memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Dan memperbanyak istighfar yang paling bagus lagi waktunya adalah di waktu sahur. Waktu sahur. Karena Allah sendiri yang menjelaskan di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 15 sampai ayat 19 ketika bercerita tentang ciri ahli surga. Kata Allah dalam ayat itu ciri ahli surga ada 3. Yang pertama, kamu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Sedikit tidurnya, bukan sedikit-sedikit tidur. Sedikit tidurnya, bukan sedikit-sedikit tidur. Berapa lama tidurnya itu? Para ulama menjelaskan yang namanya waktu malam itu kita bagi 3. Ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Sepertiga malam pertama adalah 4 jam pertama, jam 6 sore sampai jam 10 malam. Kita gunakan memperbanyak ibadah. Ada sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran. Itu kalau bisa sampai jam 10 saja. Kenapa? Karena sepertiga malam yang kedua, jam 10 sampai jam 2, itu waktu yang digunakan untuk memenuhi hak tubuh kita. Tubuh kita punya hak. Apa hak tubuh kita? Istirahat. Karena tubuh kita kalau tidak diberi haknya, dia akan berontak. Kita kalau kurang tidur, badan di siang hari gak enak. Bergesi, perang-perang segala macam gak enak. Aktivitas juga gak nyaman. Tidur. Kemudian sepertiga malam yang ketiga, dari jam 2 sampai waktu syuruk, manfaatkan untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidurnya ahli surga itu cuma 4 jam. Jam 10 malam sampai jam 2. Setelah itu habis-habisan lagi beribadah kepada Allah. Nah, kemudian ciri yang kedua, nah ini wabil ashari. Di waktu-waktu sahur, mereka yastaghfirun, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Di waktu sahur perbanyak istighfar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sahurnya sudah selesai, sambil menunggu waktu subuh, kalau pengen aman, itu cepat berangkat ke masjid. Soalnya kalau menunggu waktu subuh di rumah, itu tergoda untuk nonton TV, tergoda untuk pegang HP. Itu padahal sepertiga malam yang ketiga, itu waktu yang sangat istimewa. Rasulullah SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun kulla lailatin, setiap malam, ila sama'i dunya, menuju langit dunia, hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang ketiga, Allah turun ke langit dunia. Fayaqulu azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajibala, siapa yang berdoa kepadaku di waktu itu aku kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa utiyahu, siapa yang meminta kepadaku aku penuhi permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfirlah, siapa yang mohon ampun kepadaku di waktu itu aku ampuni dosa-dosanya. Perbanyak istighfar. Yang ketiga, dalam memburu Lailatul Qadar yang kita lakukan adalah memperbanyak sholat sunnah. Jadi di 10 malam terakhir perbanyak sholat sunnah.
sudah sholat tarawih, sholat witir, malam hari jam 2 sampai menjelang subuh masih boleh sholat lagi. Ya. Karena ada yang salah memahami kalau sudah witir tidak boleh sholat lagi, masih boleh. Ya. Sholat tahajud, sholat yang lain, yang penting jangan witir lagi. Yang tidak boleh itu witir 2 kali. Sudah sholat tarawih dia witir, malam hari sholat lagi dia witir lagi. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Tapi kalau sholat sunnah yang lain boleh. Kemudian yang berikutnya dalam memburu Lailatul Qadar yang kita lakukan adalah memperbanyak doa yang dicontohkan oleh Nabi, yang diajarkan kepada Siti Aisyah. Apa itu doanya? Biasa kita baca setelah selesai tarawih. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang memberikan tambahan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Nah itu doa yang tidak boleh kita tinggal, yang harus selalu kita baca. Bapak yang dirahmati Allah, terakhir, lalu siapa yang berhak mendapat Lailatul Qadar itu? Apakah untuk mendapat Lailatul Qadar disyaratkan harus iktikaf? Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat dan juga dianjurkan oleh Nabi SAW. Kalau iktikaf menjadi syarat untuk mendapat Lailatul Qadar, maka banyak orang yang tidak bisa mendapatkan kesempatan itu. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu dijelaskan. Jadi kata Imam Ibnu Rajab, dulu masyarakat banyak yang protes kepada para ulama kalau iktikaf itu dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ada beberapa anggota masyarakat yang kemungkinannya kecil bisa mendapatkan Lailatul Qadar kalau iktikaf jadi syarat. Di antaranya siapa? Ibu-ibu, para wanita yang 10 hari terakhir bulan Ramadan sedang haid atau nifas. Mereka tidak bisa iktikaf, mereka tidak bisa baca Al-Quran dalam fikih Syafi'i, mereka tidak boleh puasa, mereka tidak boleh sholat. Kalau iktikaf menjadi syarat dapat Lailatul Qadar, mereka kehilangan peluang dan kesempatan. Kemudian lagi para suami, para laki-laki yang di 10 malam terakhir masih harus bertugas, masih harus bekerja. Polisi mengatur lalu lintas di jalan, tentara menjaga perbatasan, para satpam menunggui toko-toko dan perkantoran, para supir yang masih berada di atas kendaraan. Mereka berarti tidak dapat peluang Lailatul Qadar kalau iktikaf menjadi syarat. Para ulama menjelaskan semua orang berpeluang mendapat Lailatul Qadar. Karena inti mendapat Lailatul Qadar adalah siapa yang malam itu dia beribadah dan berusaha agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti intinya beribadahlah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Yang bisa iktikaf tentu itu lebih baik karena itu dicontohkan oleh Nabi, dan dengan iktikaf itu lebih fokus. Kita bisa sholat, bisa baca Al-Quran tanpa banyak ada gangguan. Tetapi bagi yang tidak bisa iktikaf, sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Ibu-ibu yang sedang haid di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tidak bisa iktikaf, tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Lalu apa yang dilakukan? Perbanyak berzikir, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bersolawat kepada Rasulullah SAW, atau zikir-zikir yang lainnya. Boleh. Atau ibu-ibu yang sedang haid atau nifas di 10 malam terakhir bulan Ramadan, panjenengan bikin jajan yang banyak. Kemudian dikemanakan jajannya? Dibawa ke masjid. Ya. Berikan kepada orang-orang yang sedang iktikaf, berikan kepada orang-orang yang sedang tadarus Al-Quran. Jenengan sedekah makanan 1 kali, tapi kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu pahalanya seperti sedekah selama 83 tahun. Masya Allah. Semua ibadah akan ada berlipat gandakan selama 83 tahun.
Maka siapapun berpeluang mendapat Lailatul Qadar, yang penting malam itu beribadah dan usahakan syarat rukunnya ibadah diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta mengatakan cara minimalis mendapatkan Lailatul Qadar ini yang paling minimalis, yaitu dengan cara di malam itu sholat isya dan sholat subuhnya berjamaah. Kata Imam Syafi'i dan Imam Malik, siapa yang sholat isya dan sholat subuhnya berjamaah, dia sudah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan sholat isya secara berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti qiyamul lail setengah malam. Dan barang siapa yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti qiyamul lail sepanjang malam. Itu dalam hadis yang bersumber dari sahabat Utsman bin Affan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Muslim. Kanjeng Nabi yang lalu, siapa yang sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka dia mendapat pahala seperti qiyamul lail sepanjang malam. Itu kalau terjadinya di malam Lailatul Qadar, maka akan ada berlipat gandaan sebanyak 83 tahun. Bapak yang dirahmati Allah, maka bersemangatlah dalam memburu Lailatul Qadar. Di 10 malam terakhir kita perbanyak ibadah. Tapi yang tidak harus begadang, hidup normal saja, beribadah sampai jam 10, setelah itu istirahat, jam 2 bangun lagi, baru habis-habisan lagi beribadah kepada Allah. Apalagi bagi kita yang siang harinya masih harus bekerja. Jangan sampai saat bekerja tidak produktif, saat bekerja ngantuk dan lemas, kemudian mengkambing hitamkan Lailatul Qadar. Jangan kok kelihatan lemes loh, tak semangat. Pada malam saya bergadang memburu Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar dijadikan kambing hitam, tidak boleh. Jadi tetap hidup normal, beribadah sampai jam 10, penuhi hak tubuh sampai jam 2, jam 2 bangun lagi. Insya Allah siang harinya tetap fresh, karena hak tubuh kita sudah dipenuhi. Rasulullah juga pernah menegur ketika ada orang yang berjanji, mulai malam hari ini saya tidak akan tidur, saya akan qiyamul lail sepanjang malam, mulai hari ini saya akan puasa tanpa berbuka, mulai saat ini saya tidak menikah dengan wanita. Lalu Rasulullah menegur, saya lebih takut kepada Allah daripada kalian, tapi saya sholat malam, saya pun tidur, saya berpuasa, saya pun berbuka, dan saya juga menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Ya, jadi begadang sampai pagi itu tidak ada tuntunannya, gitu ya. Jadi tetap ada tidurnya. Makanya di dalam hadis tadi kan Nabi mengatakan wa aiqadhu ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya. Namanya membangunkan berarti kan tidur dulu, ada tidurnya. Jadi hiduplah normal, tapi tetap dengan penuh semangat di dalam melakukan berbagai rangkaian ibadah. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua tahun ini mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo.